Dan selanjutnya pemirsa sudah tersambung bersama kami Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Mas Fajar. Terima kasih kembali ya sudah diundang kembali ke IDEX Channel. Ya, Mas Andika sama-sama. Nah ini kalau kita mulai dari posisi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu, Mas Andika, kemarin IHSG menguat meskipun tidak terlalu kencang. Setelah di sesi pertama justru berakhir di zona merah. Nah apa kemudian yang bisa kita lihat dari laju IHSG kemarin dan apa sebetulnya yang menarik IHSG ke zona hijau pada penutupan? Oke Mas, kalau kita perhatikan ya pada perdagangan kemarin itu memang pada sesi pertama IHSG sempat mengalami koreksi karena ada tekanan di saham-saham perbankan ya, Big Bank seperti BRI, BCA, Mandiri. Nah, ini memang normal ya Mas, setelah dari Rabu pekan kemarin itu bank-bank big caps ya, khususnya Bank Himbara itu mengalami penguatan yang signifikan karena adanya kebijakan pemerintah ya yang mengguyur 200 triliun ke Bank Himbara untuk dikreditkan ke sektor usaha dan masyarakat. Nah, ini yang menjadi sentimen positif untuk Bank Himbara dan nampaknya pada perdagangan kemarin mayoritas Bank Himbara ditutup melemah. Ini adalah aksi normal Mas karena para pelaku pasar merealisasikan profit yang memang saham Bank Himbara sudah naik signifikan dalam 4 sampai hari 5 terakhir sebelumnya. Oke, jadi memang kemarin pelemahan sedikit atau penguatan yang tidak terlalu kencang karena adanya pelemahan dari saham-saham Bank Himbara setelah mengalami rally begitu ya dan pelaku pasar terpantau melakukan profit taking begitu ya dari sisi Bank Himbara. Sementara kalau kita lihat IHSG-nya sendiri kan kurang lebih 5 hari berturut-turut ini berakhir di zona hijau. Mas Andika, apakah kemudian overbought sudah mulai terlihat atau justru masih ada ruang penguatan lebih lanjut? Betul Mas, kalau misalnya kalau kita lihat ya IHSG ini memang sudah agak ngering Mas ya, memang sudah overbought dan juga secara teknikal ini sudah berada di dekat-dekat resisten all time high-nya di level 8022 nih Mas. Nah, nampaknya akan bisa dulu nih Mas ya, dia menguat ya, menguat ke area resist 8017 hingga 8022. Namun Mas, kalau kita perhatikan kalau memang IHSG bisa breakout ya dari level ATH-nya ini di 8022, nampaknya akan terbuka peluang untuk IHSG kembali mengalami penguatan terdekat ke level 8100 hingga 8150 Mas. Oke, jadi ada level breakout dulu yang perlu diperhatikan begitu ya ataupun ditembus oleh IHSG untuk bisa melaju ke level yang lebih tinggi tadi 8.100-an. Tapi kalau hari ini berarti terlihatnya akan mendatar-mendatar saja kah Mas Andika, penguatannya tipis saja atau justru terbalik ada koreksi dulu di hari ini? Nampaknya Mas hari ini akan ada kenaikan Mas tapi terbatas Mas karena memang sudah di area resisten dan juga para pelaku pasar nampaknya akan menunggu ya Mas dua momen penting nih, kebijakan suku bunga BI dan besok dini hari ya kebijakan suku bunga The Fed nih. Nampaknya hari ini para pelaku pasar akan lebih cooling down ya untuk Hmm. kedua data tersebut Mas. Namun nampaknya memang masih akan ada potensi kenaikan terbatas Mas dan memang tidak menutup kemungkinan untuk ditutup melemah seperti itu. Oke, Tipis-tipis. tidak menutup kemungkinan begitu ya untuk ditutup melemah meskipun pelaku pasar masih wait and see ataupun cooling down di hari ini. Nah, kalau menyinggung soal sentimen tadi, Mas Andika, ini Wall Street juga terkoreksi, bursa Eropa juga ternyata menantikan hal yang sama, bagaimana kemudian keputusan The Fed di pekan ini. Sebetulnya ekspektasinya kan dipangkas, tapi jika memang akhirnya tidak demikian, apakah kemudian pasar akan kembali mengalami pelemahan atau justru akan cukup menjawab dari ekspektasi yang beredar selama ini? Oke Mas, kalau secara konsensus ya sudah lebih dari 90% itu The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ya pada pekan ini. Dan kalau misalnya memang keputusannya berbeda justru menahan, ini nampaknya akan menjadi sentimen sangat negatif ya untuk Hmm. pasar domestik maupun global yang memang IHSG rally ini selama ini ya kurang lebih dari Juli itu memang adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ya, karena memang kalau kita lihat data ekonomi yang sangat penting yang membuat peluang The Fed itu memangkas suku bunga adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik menjadi 4,3% pada Agustus, daripada
di Juli ya 4,2%, dan ini merupakan proporsi pengangguran tertinggi di Amerika sejak Oktober 2021, Mas. Nah, ini dia nih, karena pengangguran naik, jadinya memang peluang The Fed untuk memangkas suku bunga pada bulan ini sangat besar, Mas. Oke, konsensus juga sudah lebih dari 90%, kemudian juga ruang pemangkasan suku bunganya terlihat seiring dengan data-data terbaru yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat jika nanti The Fed memang akhirnya melakukan pemangkasan suku bunga, sebetulnya efek dominonya ke pasar saham Indonesia seperti apa, Mas Andika? Oke, tentunya ini menjadi sentimen positif ya Mas untuk emerging market, karena memang para investor, karena The Fed memangkas suku bunga akan membuat imbal hasil di Amerika Serikat menurun, dan para pelaku pasar di Amerika juga nantinya akan melirik emerging market seperti Indonesia sebagai tempat mereka untuk investasi, dan para pelaku pasar juga mulai melirik instrumen investasi yang beresiko, karena di saat suku bunga rendah memang seperti saham, cryptocurrency atau lain-lain ya sangat menarik untuk dialihkan ya dananya dari Hmm. Amerika seperti itu. Oke, jadi itulah dampaknya jika memang nanti keputusan pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed benar-benar dilakukan, emerging market termasuk Indonesia, begitu ya, pasar sahamnya diperkirakan juga akan mendapatkan aliran dana tersendiri. Sementara kalau kita lihat dari dalam negeri, Mas Andika, BI juga hari ini akan merilis keputusan suku bunga acuannya. Kalau melihat pergerakannya sejauh ini, akankah kembali memangkas atau justru masih mempertahankan di level yang sama seperti bulan sebelumnya? Kalau secara konsensus sendiri, memang untuk hari ini BI berpotensi menahan suku bunga. Namun demikian, ini merupakan itu ya Pak ya, respon dari BI, karena memang sudah 2 bulan berturut-turut, bulan Juli dan Agustus itu BI memangkas suku bunga sebesar masing-masing 25 basis point, dan bulan ini memang berpotensi untuk lebih tidak menurunkan suku bunga ya untuk BI sendiri, dan lebih untuk menahan suku bunga, Pak. Oke, jadi memang ekspektasi masih di sana untuk kemudian keputusan suku bunga Bank Indonesia pada hari ini. Jadi memang pelaku pasar masih terus memantau bagaimana dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga Bank Indonesia, sementara sentimen-sentimen lainnya juga masih masuk dalam pantauan para pelaku pasar. Baik, dari situ kita tinggalkan, kita bergeser ke saham yang kemarin ternyata melonjak signifikan dan termasuk menjadi pendorong IHSG. Mas Andika, ada DSSA dan juga MLPT, yang bahkan MLPT ini menyentuh arah. Mungkin bisa kita kulik sedikit dua saham ini. Dari DSSA sendiri, Mas Andika, apakah kemudian ini masih cukup optimistis pelaku pasar melihat pergerakan saham ini, dan apakah masih ada ruang untuk menambah portofolio di DSSA? Oke, DSSA sendiri Mas termasuk saham mahal ya di IHSG, karena udah di level 100 ribuan. Nah, kalau secara sentimen positif sendiri, memang DSSA sendiri didorong oleh mereka ada bisnis ya, ada joint bisnis di sektor panas bumi alias geothermal dengan perusahaan Filipina nih, yaitu Energy Development Corporation. Nah, kedua emiten tersebut fokusnya mengembangkan dan mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi gabungan sekitar 440 megawatt nih. Dan ini yang terbesar di 6 wilayah yang berlokasi di Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita lihat kan Mas, ini menjadi sentimen positif untuk DSSA, karena kalau seperti kita ketahui ya, Danantara sendiri memang salah satu investasinya di sektor panas bumi, dan ini juga nantinya akan semakin berkembang nih Mas, sektor panas bumi di Indonesia ya. Jadi ini yang menjadi sentimen positif untuk DSSA. Sementara itu MLPT sendiri memang dia sedang mengembangkan bisnis AI. Nah, ini AI sendiri ini juga lagi menjadi fokus ya dalam beberapa tahun terakhir untuk pengembangannya, terutama di Amerika sana. Jadi memang MLPT ini sangat terkena sentimen positif dari dia mengembangkan bisnis AI seperti itu, Mas. Oke, jadi ada dua hal yang diperhatikan untuk kedua emiten tadi, DSSA dan juga MLPT. Sementara kalau kita lihat dari harga sahamnya sendiri, DSSA ini menuju kemana lagi sih, Mas Andika? Oke, DSSA ya. Tadi kita sudah bahas secara fundamental ya, Mas. Kita kulik nih secara teknikal. Secara teknikal sendiri DSSA masih dalam fase strong uptrend,
Dan kemarin juga candlestick membentuk bullish Marubozu ya, yang artinya dia full body mengindikasikan tekanan beli yang besar pada perdagangan kemarin, sehingga pada perdagangan hari ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan terdekat untuk menguji resisten all time high-nya di 114.000 Mas. Oke. 114.475. Oke, masih bullish uptrend, bahkan bisa menguji level yang lebih tinggi lagi nih, 114.000 untuk DSSA. Catatannya satu lagi, MLPT. Nah, ini MLPT kemana nih? Masih menarik nggak sih Mas Andika untuk kemudian menjadi pilihan kalau MLPT? Nah, MLPT sendiri kemarin arah Mas ya. Karena Hmm. dia arah, dia juga masih berpotensi untuk mengalami kenaikan seperti itu Mas. Nampaknya untuk pekan ini dia terdekat bisa ke level bentar Mas, 125.000 hingga 134 Mas. Namun demikian ya, karena hari ini dia sudah naik signifikan pada perdagangan kemarin, nampaknya para pelaku pasar bisa untuk lebih berhati-hati ya, karena walaupun dia sedang strong uptrend, lebih baik belinya cicil bertahap seperti itu ya. Oke, baik itu untuk MLPT, meskipun strong uptrend masih ada level yang tujuh lebih tinggi, tapi cicil bertahap sepertinya bisa kemudian dilakukan. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Ya pemirsa, kita lihat ini sudah pukul 9, IHSG terpantau menghijau. Tapi nanti akan kita ulas lebih lanjut dan juga saya minta komentar dari Mas Andika. Tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.